Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu. Materi kali ini Ibu akan membahas mengenai mari kita mengenal emosi. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang? Apakah gembira? Apakah bingung? Ataukah marah? Nah, mungkin kita lebih mengenal emosi sebagai bentuk kemarahan. Namun, ternyata emosi bukan hanya marah, melainkan terdapat emosi dasar lainnya. Lalu, apa itu emosi? Emosi merupakan reaksi penilaian negatif atau positif yang kompleks dari saraf terhadap sebuah rangsangan yang kemudian muncul dari luar dan dalam. Jadi, emosi merupakan reaksi yang menurut Paul Ekman terdapat 6 emosi dasar, yaitu marah, sedih, senang, terkejut, jijik, dan takut. Sehingga memang orang lain pun akan tahu seperti apa emosi kita. Nah, lalu apa sih ciri-ciri emosi itu? Nah, ciri-ciri emosi itu ada 4. Yang pertama, perubahan fisik seseorang. Emosi membuat fisik seseorang mengalami perubahan signifikan. Contohnya ketika seseorang mengalami ketakutan. Lalu yang kedua, emosi dapat diungkapkan dengan perilaku seseorang. Contohnya ketika seseorang mengalami marah. Lalu yang ketiga, emosi terjadi pada sifat pribadi seseorang. Contohnya ketika seseorang mengalami ketakutan terhadap sebuah benda. Dan yang keempat, emosi sebagai motif. Misalnya, seseorang melakukan tindakan kekerasan karena dipicu oleh emosi saat marah terhadap seseorang yang dibencinya. Nah, sekarang berikut jenis-jenis emosi pada seseorang. Yang pertama ada perasaan cinta. Rasa cinta ialah emosi terhadap pada diri seseorang, di mana seseorang tersebut memiliki perasaan cinta dengan lawan jenisnya. Yang kedua, perasaan marah. Rasa marah ialah lawan dari rasa cinta, yakni emosi terdapat pada diri seseorang untuk memutuskan perasaan seseorang terhadap orang lain yang dibenci. Lalu yang ketiga ada perasaan sedih. Rasa sedih ialah suatu emosi seseorang yang ditandai dengan perasaan kehilangan yang dicintainya. Yang keempat ada perasaan malu. Rasa malu yaitu suatu emosi terdapat pada diri manusia akibat sebuah tindakan yang dilakukan sebelumnya. Lalu yang kelima ada perasaan benci. Rasa benci ialah suatu keadaan emosi seseorang yang menggambarkan permusuhan. Rasa benci bisa terjadi karena sakit hati yang timbul rasa dijauhi. Lalu yang keenam ada perasaan takut. Rasa takut ialah emosi yang terdapat pada diri seseorang yang timbul pada saat situasi genting yang dihadapi seseorang. Yang ketujuh ada perasaan cemburu. Rasa cemburu yaitu emosi yang terdapat pada diri seseorang yang merujuk pada perasaan kehilangan sesuatu yang dianggap berharga dalam hubungannya. Dan yang kedelapan ada perasaan dengki. Nah, rasa dengki adalah suatu emosi yang negatif terdapat pada diri seseorang, di mana orang tersebut merasa kurang senang melihat orang lain mendapatkan sesuatu. Nah, lalu di sini ada faktor penyebab emosi pada seseorang. Faktor penyebabnya ada 2. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang timbulnya dari seseorang yang dari perasaan diri sendiri. Ada beberapa gangguan emosi dari faktor internal sebagai berikut. Yang pertama, perasaan tidak mampu atau merasa bodoh. Yang kedua, perasaan kecewa terhadap diri sendiri. Yang ketiga, perasaan tidak percaya diri pada diri seseorang. Yang keempat, perasaan sedih karena kurang kasih sayang. Yang kelima, perasaan iri kepada saudara karena diperlakukan kurang adil karena pilih kasih. Lalu, faktor eksternal yaitu faktor yang timbulnya terdapat dari luar. Contohnya yaitu yang pertama lingkungan sekitar maupun sekolah yang sering terdapat menyalahkan seseorang. Yang kedua, perlakuan seseorang di lingkungan sekitar kepada anak-anak di bawah umur. Yang ketiga, orang tua terkadang sering memberitahu anaknya untuk tidak menjalin hubungan percintaan. Yang keempat, tuntutan dari keluarga maupun dari atasan terlalu banyak resiko kepada seseorang yang gagal melaksanakannya. Penjelasan materi mengenai mari mengenal emosi. Semoga bermanfaat penjelasan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.